뭐야 이게? Sebuah mobil menyusuri jalanan gelap dan sepi untuk mendatangi sebuah rumah yang jauh dari kota. Tiba di lokasi, kedua ahjuma itu keluar dari mobil untuk bertemu dengan seorang bocah yang menjadi dukun terkenal bernama Sojin. Mereka jauh-jauh datang dengan membawa uang agar bisa dibantu si dukun untuk menyantet orang. Waduh, pieta. 저 멀리서 왔습니다. 몸이 좀 안 좋으셔갖고 제도 두둑히 챙겨왔으니. Sayang, menurut sang ibu anaknya lagi sakit, jadi sedang beristirahat. Salah satu si ahjuma memaksa agar dukun anak itu bisa membantunya. Karena suaminya selalu selingkuh dan setiap mabuk menghancurkan isi rumah. Ahjuma meminta dukun itu untuk membuat sakit suaminya. Mungkin kerisnya tak bisa bangun kali ya. Hade, kacau. Selain memberikan foto, nama lengkap dengan BIN-nya, serta dompet milik suaminya. Melihat amplopnya tebal, wah bu dukun itu mau juga dah ngerjainnya. Setelah masuk ke kamar anaknya, rupanya si bocah benar-benar lagi sakit. Entah benar telah dikerjakan santetnya atau belum, dia menyuruh kedua ahjuma itu segera pergi. 입법을 하고 났디. 지금 쓰러져서 병원 가고 있다. Baru juga akan meninggalkan rumah itu, istrinya menerima pesan jika suaminya sedang dibawa ke rumah sakit. Dia percaya jika misinya telah berhasil. Setelah kepergian tamunya, ibu itu melanjutkan untuk mabuk-mabukan. Namun tiba-tiba anaknya yang sakit terbangun dari tidurnya karena mendengar ada bahaya yang sedang mengancam ibunya. Seorang ahjuma lain bertamu ke rumahnya. Mungkin karena persaingan bisnis perdukunan, 기운도 딱 좋네. si ibu bocah itu dibunuh oleh pengawalnya dan seseorang bernama Jinjong. Peristiwa itu disaksikan oleh Sojin. Tak hanya itu saja, rumahnya juga dibakar hingga Sojin diam-diam kabur dari rumahnya. Dan drama The Curse pun dimulai. 10 tahun kemudian, seorang reporter bernama Jinhe menemui pria bernama Minjung, seorang pegawai grup Polres, guna menceritakan kisahnya bahwa dia tiba-tiba didatangi seorang pria yang langsung membiusnya. 납치를 당하셨다고요? 순식간에 정신이 없어지더라. Saat siuman, dia telah berada di sebuah pabrik kosong. Dengan tangan dan kaki terikat, tanpa menanyakan apapun, pria itu langsung memukulinya. Yang ternyata itu ulah atasannya sendiri beserta kaki tangannya. 처음에는 진정회 단장이 사주한 놈들. Anehnya, saat pemukulan itu terjadi, disertai bau dupa yang menyengat. Karena ceritanya dianggap tahyul, apalagi dengan terlibatnya Jinjong, seorang CEO sukses, Jinhe tak percaya begitu saja hingga membuat Minjung tersinggung dan marah. 드렸잖아요. 계속하게 해요. Minjung bekerja di bagian coding yang baru saja dipecat dari pekerjaannya dengan alasan restrukturisasi. Hasil wawancaranya diperlihatkan pada atasan Jinhe bernama Kim yang juga bos di media Jongjin. 아니 기자가 팩트에 근거 수사라고 튕겨나온 사건인데. Jinhe jadi emosi setelah atasannya tak menanggapi jika berita yang dibawanya itu menarik. Menurutnya, hanya karena Minjung dipecat lalu dia marah-marah tak jelas tanpa didasarkan fakta dan bukti. Kim melarang Jinhe untuk menerbitkan berita Minjung yang tak berdasar fakta. Karena grup Polres adalah perusahaan yang dalam 10 tahun melejit begitu pesat. Hingga pemerintah juga menyayangi Jinjong sebagai rekanan mereka. Ocehan kedua atasannya ini membuat Jinhe kesal dan pergi meninggalkannya. 좀 확인하려고요. Untuk mencari bukti tambahan, Jinhe pergi ke kantor polisi. 정 팀장도 이제 빠져. 자꾸 말도 안 되는 수사하지 말라고. Pak Jang sebagai inspektur polisi memberitahukan bawahannya Kapten Sunjung untuk menghentikan penyelidikan pada kasus grup Polres atas permintaan kantor kejaksaan. Karena kakinya juga cacat, Sunjung akan dipindahkan ke belakang meja, menjadi pengajar di Universitas Kepolisian. Tapi usulan atasannya ini ditolak. 역시 포레스트 건 건들 거면은 Jinhe bertemu dengan detektif Yang.
Setelah bertemu keduanya, sama-sama kesal karena pekerjaan mereka mendadak dihentikan oleh atasannya. 위에서 기사 내지 말자 그래? 아 뭐야 진짜. 포레스트 사건 손 떼고 나한테. Tiba di rumah, Jin-hye membuka kembali laptopnya dan membaca berita tentang Jin Jong. Dia teringat dengan Min Jung yang menangis saat diwawancara. 진짜 죄송해요. 아니야, 나도 금방 왔어. 아, 왜 그래? Di tempat lain, Pak Kim menerima amplop dari Lee Hwan, seorang atasan di grup Forest, guna menerbitkan berita tentang Min Jung yang telah menjual informasi pribadi grup Forest. Jadi itu sebabnya dia dipecat perusahaan. 들어왔는데 어디 계세요? Setelah mendapat telepon dari Sojin, Jin-hye menemuinya. Sojin menganggap Jin-hye seseorang yang mengejar kebenaran tentang cerita CEO Jin Jong. 임진희 기자예요. Dalam interviunya, Sojin mengungkapkan jika Jin Jong bukan manusia. 정체? 진종훈 회장은 인간이 아니에요. 그게 무슨 말이에요? Jiwanya dirasuki roh jahat alias Dedemit. Waduh, cerita ini membuat Jin-hye tak percaya dengan tahyul. Walau Sojin telah memberitahukan jika dirinya seorang dukun dan bisa menyantet. Dia tak mau melanjutkan ceritanya dan menganggap Sojin hanya mempermainkan dirinya. 다음에 다시 한번 연락하면 빨리 집에 가. 빨리 집에 가. Kepergian Jin-hye masih terus diperhatikan Sojin yang kecewa karena tak mau mendengarkan ocehannya. 점을 본다고? Kim tertawa ngakak setelah Lee Hwan memberitahukan jika CEO Jin Jong seorang dukun. Esok harinya, Jin-hye mencegat Jin Jong yang akan pergi guna menanyakan kebenaran tentang penganiayaan pada pegawainya. Dia tak menjawab, hanya memperlihatkan wajah jeleknya. Rupanya itu hanyalah mimpi yang membangunkan Jin-hye. Dia dikejutkan dengan berita yang diterbitkan di kantornya tentang Min Jung yang telah menjual informasi pribadi yang mengakibatkan dirinya dipecat. Berita ini membuat Jin-hye panik dan berusaha untuk menenangkan Min Jung yang juga panik dengan berita tersebut. Sambil mengendarai mobilnya, Min Jung menangis dan ketakutan. Hingga di suatu tempat, Min Jung mendadak seperti tak sadarkan diri, seolah-olah ada mistis yang telah menyuruhnya untuk melakukan bundir, hingga mobilnya terjatuh ke jurang. 민정희 씨 대답 좀 해요. 민정희 씨. Jin-hye menemui atasannya untuk memarahi mengapa Pak Kim menerbitkan berita itu. Tewasnya Min Jung dikarenakan dia mengemudikan mobilnya dalam keadaan mabuk. 경찰에 나가라랑 통화했어. 차에서 술병들도 나오고. Berita ini didapat dari kantor polisi. Kesal karena bawahannya selalu melawannya, Kim tak segan-segan mencekiknya. 뭐라고? Marah dengan perlakuan atasannya, Jin-hye teringat dengan ucapan Sojin bahwa dia dapat membuktikan untuk menyantet seseorang hanya dengan memberikan foto dan barang pribadi sebagai targetnya. Lalu dia kembali menemui Sojin. Sojin pun beraksi untuk menyantetnya. 내가 오늘 진짜 죽여버리고 싶은 사람이 있어서. 사주라도 봐주려고? 끝났다고요. Di tempat lain, setelah mendapat kabar Sunjung dan temannya mendatangi TKP, ternyata Pak Kim yang tewas dengan berlumuran darah dengan posisi tubuh yang mengerikan. Saat kejadian, Pak Kim pulang paling terakhir di kantornya. Begitu melintas di ruang bawahannya, seperti ada makhluk yang mematahkan tulang-tulang tubuhnya. Polisi dapat melihat dari rekaman CCTV yang terpasang di ruangan tersebut. Polisi harus memeriksa semua orang yang menemuinya hari itu. Yang tak lain, Jin-hye adalah istrinya sendiri. Sementara Sunjung tak dapat menghubungi sore itu, karena Jin-hye ketiduran di rumah sehingga alibinya diragukan. Dalam riwayat panggilan telepon Pak Kim, ditemukan nama Lee Hwan. Itulah mengapa detektif memberitahukan sebelum dia diinterogasi. Setelah Jin-hye datang ke kantor polisi,
Dia terkejut mendengar berita kematian bosnya. 김주환 부장이 죽었다고? 어떻게 죽었는데? 부장을 만난 게 몇 시경이었습니까? Jin Hee mengakui jika mereka memang bertengkar di hari kemarin dikarenakan artikel yang dimuat atasannya tentang Min Jung. Sementara artikel yang dibuat dirinya ditentang karena bertolak belakang dengan artikel yang akan diterbitkan oleh atasannya. Berita yang diterbitkan atasannya membuat Min Jung tewas. Setelah pertengkaran itu, suasana hatinya tak baik jadi dia mematikan ponselnya dan tidur di rumah. 핸드폰을 꺼놓고 잠들었어요. 어떻게 죽은 거예요? Detektif menjelaskan jika Pak Kim tewas seperti ada kekuatan super yang tak terlihat pada rekaman CCTV dengan melipat-lipat tubuhnya hingga tewas. Penjelasan itu mengingatkan Jin Hee pada perkataan Sojin bahwa santetnya tokcer bray. Li Hwan yang mendapat foto dari kepolisian memberikan foto itu pada Jin Jong. Tentu kematiannya itu bukan ulah manusia. Jin Jong menanyakan di mana keberadaan dukunnya. 진경 대표. 바로 말씀드리겠습니다. Di tempat lain, Jin Hee kini baru percaya tentang prosedur atau ilmu santet. Dia mengeceknya di internet sambil mengingat apa yang telah dijelaskan oleh Sojin. Kondisi jasad Kim terpelintir seperti boneka mainan. Pihak forensik tak dapat melakukan otopsi. 부검하는데 엄청 먹었습니다. 물을 압박하고 위안이어서 두 다리가 부러졌고 이제 누가 때려치기도 못 뛰겠구나. Jin Kyung kembali ke Korea setelah dipanggil pulang oleh Jin Jong. Tiba di rumah, Sun Jung tak menemukan istrinya yang masih di jalan. Di kamarnya, tak sengaja dia menemukan tutup bolpen milik Pak Kim, yang saat itu polisi tak menemukannya. Ternyata Jin Hee sedang menguntit Sojin yang baru saja keluar dari sekolahnya. Dalam penguntitannya, dia melihat seseorang menculik Sojin. 살고 싶으면 제대로 무릎 꿇고 사과해. 등이 함부로 놀리지 말라고 했지. Rupanya itu pertengkaran dengan temannya yang melibatkan kakaknya. Penganiayaan mulai terjadi saat itulah Jin Hee muncul untuk menolongnya. Lagi-lagi malah direndahkan. 좋은 말로 할 때 꺼져라. 쉽냐? Sambil memegang tangan si pria, Sojin langsung menyerang dengan santetnya, yang mengakibatkan hidungnya tiba-tiba berdarah. Ulah Sojin lagi-lagi diketahui oleh Jin Hee. 연락을 하시지. 네. Di bagian lain, Jin Kyung langsung menemui Jin Jong, dan Li Hwan menunjukkan foto tewasnya Pak Kim. 그러면 지 맘대로 못해요. 뭐가 있어야. 방법을 당했다는 거야? Dalam analisanya, Jin Kyung menjelaskan jika Pak Kim disantet dengan roh jahat yang kuat, bukan kaleng-kaleng, bray. 나를 치려는 거예요? 어떻게 아냐고요? 그 신이 무슨 신이지? 구슬해봐야죠. 구슬해. Berita ini membuat CEO Jin Jong ketakutan karena kekuatan roh ini luar biasa. Mereka harus melakukan ritual untuk mengetahui asal roh ini. 보육원에서 자라서 완전 엘리트였을 줄 알았는데. 김주환 부장. Sementara, Sojin menceritakan dia yang tinggal di panti asuhan tak jarang sering dibully kawan-kawannya. Sambil berjalan pulang, Sojin menceritakan kisah masa lalunya, bahwa ibunya juga seorang dukun. Dia menularkan ilmunya di saat Sojin masih 5 tahun. Ibunya juga yang melakukan ritual untuk memasukkan roh jahat pada CEO Jin Jong. Anehnya, setelah berhasil melakukan ritual itu, ibunya malah dibunuh oleh kaki tangannya. 근데 이상하게 Hingga suatu hari, dia melihat Jin Jong tampil di televisi. Sojin belum tahu pasti mengapa Jin Jong membunuh ibunya setelah berhasil mengirimkan monster jahat pada tubuhnya. Jin Kyung melakukan ritual di hadapan mayat Kim. Di tempat lain, Sojin meminta Jin Hee untuk membantunya guna segera membunuh Jin Jong sebelum terlambat. Sayang Jin Hee menolak. Menurutnya, dia hanyalah seorang reporter yang ingin mengungkapkan kebenaran. Dia tak mau memberikan foto, barang pribadi, dan memintanya untuk memberikan perintah pada Sojin untuk membunuh Jin Jong. Karena tanpa ada permintaan, Sojin tak bisa melakukannya. Di akhir ritual, Jin Kyung terpental dan mendapati bahwa Pak Kim benar-benar disantet melalui nama dan barang milik pribadinya. 재밌는 신이 붙은 놈이네. Di masa lalu, Jin Jong hidupnya masih miskin.
Dia bahkan merencanakan untuk bercerai dengan istrinya dan membiarkan anak-anak dibawa oleh istrinya. 결국 그래 갈라설라카나. 빚만 안 떠넘기나 그래. Rencana ini membuat ibunya marah. Hari itu sang ibu menyuruh Jin Jong untuk mengikuti ritual yang dilakukan oleh ibu Sojin. Walau dia tak percaya dengan Tahyul, tapi karena terpaksa dia mau melakukannya. Selesai ritual, Jin Jong mulai mengalami hal-hal aneh. Hingga dia mulai melakukan aksi jahatnya dengan membuang anak anjing yang menghampirinya. Kembali ke sekarang, Pak Jang menyuruh Sun Jung untuk menghentikan penyelidikan tewasnya Kim karena itu hanyalah kecelakaan. Dia juga menanyakan formulir pendaftaran jadi dosen di Universitas Polisi, mengapa belum diberikan padanya. Sun Jung memberitahukan bawahannya untuk menghentikan kasus penyelidikan The Forest milik Jin Jong atas perintah atasan. Dengan tewasnya Pak Kim, kini Jin Hee diminta untuk menggantikannya sebagai redaktur berita lokal. Dengan masih berjalannya proses ritual, membuat kantor Jin Jong harus dibersihkan, takut ada jimat yang menyerangnya. Lee Hwan memberitahukan jika media yang digunakan untuk menyerang Pak Kim adalah tutup bolpennya. Dia sudah meminta detektif Jin Sung untuk mencari di mana tutup bolpen itu berada. Lee Hwan mendapat kabar jika orang yang memiliki tutup bolpen itu adalah orang yang telah menyantet Pak Kim. Mendengar hal itu, Lee Hwan segera menyuruh detektif Jin Sung untuk mencari di ruangan barang bukti. Di tempat barang bukti, detektif yang Jin Soo mencocokkan tutup bolpen milik bosnya. Di pasar, seseorang menanyakan barang-barang jimat yang dijual untuk mengusir ruh jahat, tapi semua jimat-jimat itu tak dijual. Atas perintah Lee Hwan, dia menyuruh kaki tangan Kang untuk menangkap detektif Yang. Sementara Sojin masih meyakinkan Jin Hee untuk membantunya membunuh Jin Jong karena dia roh jahat. Di bagian lain, detektif Yang sedang mewawancarai seseorang yang pernah bekerja di grup Forest di bagian kode atau pemrograman. Forest bergerak di bidang media sosial. Mereka menjadi terkenal setelah menyediakan suatu program kutukan. Seseorang bisa mengutuk orang lain lewat medsos Forest. 초창기에 회사에서 잘려서요. 그 저주가 먹힌다고 생각하는 거죠. Setelah diposting, jika mendapat like banyak dari penonton, kemungkinan kutukan itu akan berhasil. Jin Hee baru melihat foto jasad Kim. Dia teringat dengan ocehan Sojin bahwa Kim sudah tewas dengan tubuh remuk. Tiba di rumahnya, Sung Jun yang juga suami Jin Hee memberitahukan jika dia menemukan tutup bolpen di kamarnya. Di tempat lain, detektif Yang tiba di depan rumahnya. Dia heran ada mobil parkir di depannya. Yang ternyata ulah kaki tangan Kang menculik Yang, tapi ponselnya terjatuh. Tak ada pilihan lain, Jin Hee menjelaskan pada suaminya jika dia melakukan kutukan pada atasannya dengan tutup bolpen miliknya. Jin Hee terkejut jika tutup bolpen itu diberikan pada detektif Yang Jin Soo. Sesaat kemudian, istri Yang menghubungi Sun Jung jika baru beberapa menit yang lalu Yang menelponnya. Katanya sudah berada di depan rumah, tapi dia malah menghilang sementara mobilnya masih terparkir di suatu tempat yang sedang ditampolin oleh kaki tangan Kang. Atas perintah Jin Jong, yang tak mau menjawab dari mana asal tutup bolpen itu ditemukan. Dia memastikan jika kawanan penculik itu orang-orang Forest. Karena Yang tutup mulut, Jin Jong memerintahkan mereka untuk membunuh istrinya saat akan digantung. Dalam kesempatan itu Yang mendorong si begundal hingga terjatuh dari lantai atas yang menimpa mobil yang terparkir. Dengan kondisi tubuh yang sudah parah, dia terus berusaha kabur. Sayang tak berhasil karena Jin Jong dengan kekuatan ruh jahatnya dengan mudah membunuhnya. Dengan tewasnya Yang tentu membuat istrinya yang tinggal nunggu waktu untuk melahirkan sangat terpukul.
팀장님한테 형사 그만둔다고 얘기했어요. Dan Jin Hae kini harus melakukan balas dendamnya pada Jin Jong untuk bekerja sama dengan So Jin. 그 새끼 방법하자. Sekelompok dokter dari universitas menemui ahli tentang barang-barang mistik bersejarah di Jepang. Polisi digemparkan dengan kematian Yang Jin-soo. Di TKP, Sun Jung menemukan ponsel miliknya. Jin Kyung mendapat kabar jika santet yang dilakukan dengan barang milik pribadi dan nama target yang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin berarti jenis target Inugami yang menggunakan ruh anjing. Jimat biasa tak dapat menandinginya. Inugami harus dilawan dengan jenis jimat Sukumogami. Dokter Jepang yang memiliki benda itu meminta bayaran $750.000 dan Sukumogami baru akan tiba 2 hari lagi. 아무도 만나지 마시고 많이 밀려있고요. 그 미팅 일정도 그것도 한 번만 쓰고 버리시든가. Dalam rentang waktu itu, Jin Jong tak boleh bertemu dengan siapapun. Walau hal ini sulit dilakukan karena Jin Jong harus menemui kliennya menjelang penjualan saham perusahaan akan berlangsung minggu depan. Keluar dari ruangan, Jin Hyung memarahi Lee Hwan karena semalam Jin Jong menggunakan kembali energinya untuk membunuh seseorang. Padahal dia sudah melarangnya. 학교까지 태워다 줄게. Untuk membalaskan dendamnya, Jin Hae menemui So Jin. Di bagian lain, polisi sedang rapat untuk membicarakan kronologi diculiknya detektif setelah wawancara dengan salah satu pegawai Polres yang dipecat selain Min Jung. Sebelum yang dibunuh, mereka menyiksanya lebih dulu. Jin Hae menceritakan tewasnya seorang polisi yang juga temannya. Mereka mengetahui karena santet pada Pak Kim dikarenakan tutup bolpennya hilang. Menurut So Jin, berarti ada dukun yang mendampingi Jin Jong. Inspektur Jang mengakui kelalaiannya pada kasus Min Jung. Kini polisi harus bertindak tegas. Perintah pimpinan itu membuat Jin Sung merasa bersalah. Setelah perbuatan keji terhadap bawahannya, Inspektur Jang menolak Sung Jun untuk pindah ke universitas. Dia menyuruh untuk menangkap kelompok pembunuh. Dengan menyamar jadi wartawan, Pyo Sung mendekati Myun Jun, supir Jin Jong. Dengan speak-speaknya, dia berusaha untuk mendapatkan barang pribadi milik bosnya dengan membelikan kopi untuknya. Menurut Myun Jung, situasi kini sangat sulit karena bosnya sekarang menggunakan barang sekali pakai. Agar bisa lebih serius, Pyo Sung memberikan $1.000 untuknya. Dia tak menyangka akan mendapatkan duit sebanyak itu. Ternyata itu perintah Jin Hae untuk segera mendapatkan pesanannya. 대인 상사라고 유통업이었어요. 포레스트 수상한 법인이라 코딩 부서. Jin Hae menemui kantor Dae-in yang selama ini mengurusi pajak kantor Jin Jong sebelum ada Polres. Asisten Bojong membaca buku yang dibuat Dr. Kim Yung Min bahwa ruh-ruh jahat dari Jepang itu awalnya datang ke Korea melalui Busan dan menetap di pekuburan Asindong. Informasi ini mengingatkan Jin Kyung pada peristiwa masa lalu. Jin Jong memberitahukannya jika peristiwa itu terjadi di Asindong, yang juga merupakan tempat tinggalnya di masa lalu. 그 방법사 잡을 수 있을 것 같아요. 잘 됐네. 제가 이상무랑 얘기해서 잘 해결할게. Sementara dalam perjalanan untuk menemui klien, Myun Jung mendapatkan ide untuk menukar korek api milik bosnya guna diberikan pada Pyo Sung. Tiba di kantor akuntan, Jin Hae diperbolehkan untuk memeriksa data pajak milik kantor Dae-in yang ternyata hanya untuk mendapatkan nama Jin Jong dalam huruf Mandarinnya. Setelah menurunkan bosnya, Myun Jung membeli korek api agar bisa ditukarkan dengan milik bosnya. 그 포레스트 몰라? 우리 진 회장님 같은 분. Saat bertemu dengan pimpinan Lee untuk membicarakan bisnis baru, Lee mencium bau dupa yang menyengat. Saat Lee akan membakar rokoknya, korek milik Jin Jong ternyata gasnya habis. Dengan refleks dia membuang korek itu, tapi Lee terheran karena Jin Jong memungutnya kembali. Dengan alasan dia tak mau membuang barang-barang pribadinya. Tiba di depan rumah, usaha untuk menukarkan korek apinya berhasil. Saat Jin Jong akan membakar rokoknya, dia teringat mengapa korek apinya menyala kembali dengan gas yang terisi penuh. Sementara Myun Jung langsung memberikan korek api yang dipesannya. Dia jadi panik setelah bosnya menanyakan di mana korek api miliknya.
Barang yang sudah dipesannya baru saja tiba di kantor, sehingga Jin Jong pergi ke kantor dengan taksi. Setelah mendapatkan korek api dan nama Jin Jong, Sojin segera melakukan santet untuknya. Tiba di kantor, Jin Jong langsung mengalami reaksi santetnya. Jin Kyung yang sudah menunggunya segera melakukan perlawanan pada Sojin. Sementara barang dari Jepang yang diharapkan bisa menolongnya baru saja tiba dan langsung digunakan. Barang itu berupa beduk untuk mengusir santet yang dilakukan ruh-ruh jahat dari Jepang. Sojin masih terus berusaha untuk membunuhnya. Dia tak menduga mendapat perlawanan hingga keluar darah dari matanya. Dan berakhir dengan jebolnya beduk tersebut yang mengakibatkan kaca mobil Jin Hye dan kaca-kaca di kantornya pecah. Sayem. Namun Jin Jong masih dapat diselamatkan dan serangan santet itu berbalik pada Sojin. 역사를 맞았을 거예요. Jobong mendapat cerita dari emak-emak Rempong bahwa 10 tahun lalu ada seorang dukun wanita janda dengan 1 orang anak. Orang-orang kota berbondong-bondong datang ke rumah dukun itu. Anehnya mereka hanya ingin diramal oleh anaknya yang masih berusia 10 tahun. Anak itu bernama Sojin dari Asin. Tapi mereka dikejutkan dengan terbakarnya rumah sang dukun dan Sojin pun menghilang. Untuk mencari tahu, Dobong mendatangi rumah milik Sojin yang sudah tak terurus. Sementara Sojin mendapatkan perawatan mata kanannya yang terluka. Dia teringat dengan masa lalunya. Sojin tak tahu bagaimana bisa Jin Jong membalikan santetnya. Kini satu-satunya cara dia harus menyantet sambil memegang tubuhnya. Seperti yang pernah dilihat Jin Hye. Di bagian lain, Jin Kyung menjelaskan pada Jin Jong jika dukun itu pasti di rumah sakit atau mungkin sudah mati. Agar bisa percaya dengan ocehannya, Jin Jong harus melihat mayat si dukun. Jin Kyung juga telah mengirim Jobong untuk mencari tahu apa yang pernah terjadi di Asindong dan apa hubungannya dengan penyerangan santet kali ini. 거시기한 적이 있거든? 파는데 방해가 되는 기운이더라고. Di lobi rumah sakit, Jin Kyung menyadari ada yang janggal. Dia berpikir jika Sojin mungkin juga dirawat di rumah sakit yang sama. Hingga dia mencarinya, padahal Sojin sendiri sedang memperhatikannya. Kini dia tahu siapa dukun yang telah membantu Jin Jong. Jobong melaporkan temuannya jika dukun yang sudah tewas itu memiliki anak bernama Sojin. Sunjung mendapat laporan jika Polres memiliki 8 anak perusahaan dan hanya Jin Kyung Corporation yang dicurigai mereka. 아니면 탈세를 위한 위장 법인인지. Mungkin perusahaan itu palsu untuk memanipulasi pajak Polres. 진석이는 어디 갔어? 휴가를 신청해. Sojin dapat memergoki Jin Jong yang akan pulang dari rumah sakit. Ternyata dia masih hidup. Saat memasuki lift, Lee Hwan terpaksa harus keluar lagi karena kelebihan muatan. Hingga dia memberikan kunci mobilnya. Di dalam lift itu ternyata Sojin telah menantinya. Dalam kesempatan itu, Sojin tak berhasil untuk mengerjainya. Mengetahui bahwa hanya cuti mendadak, Kapten Sung Jun mendatangi rumah Jin Sung. 야, 이지성. Dia mendapati hal-hal aneh yang dilakukan Jin Sung. Tak bisa menahan rasa bersalahnya, Jin Sung mengakui jika dia telah bekerja sama dengan Forest untuk mencelakai Yang Jin Soo. Dia tak tahu jika tutup bolpen milik Kim akan menjadi masalah besar bagi mereka. Lee Hwan orang yang menanyakan tentang tutup bolpen tersebut. Kang memberitahukan Lee Hwan jika Pilsung seorang detektif swasta bukannya reporter. 흥신소 대표? Dia juga memiliki kantor. Dia meminta Kang untuk membawanya ke rumah Myunjung. Dalam interogasi, Jin Song awalnya dihubungi Lee Hwan untuk membocorkan informasi perkembangan kasus Minjung. Kini polisi mengantongi bukti kasus penyiksaan Minjung dan penculikan Yang Jin Soo.
Detektif Sung Jun memberitahukan istrinya jika Polres telah menyuap salah satu bawahannya guna mencari tahu siapa yang mengambil tutup bolpen milik Kim. 지금 위험한 상황인 거 아니야? 무슨 일 있으면 바로 연락할게. Dia mengingatkan bahaya sedang mengancamnya. Jin Hee juga mendapat pesan dari Sojin jika dukun yang bekerja untuk Jin Jong sedang mencarinya. Setelah mendapat informasi tentang Pilsung, kini giliran dia yang jadi target Lee Hwan. Sementara Jin Hee mulai panik karena jika mereka menangkap Pilsung, maka akan terbongkarlah jika dia yang telah memberikan pekerjaannya. Dalam perjalanan, Pilsung tak menyadari sedang dikuntit. Saat mobilnya berhenti di lampu merah, saat itulah orang-orang Kang menculiknya dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata Myunjung telah lebih dulu disiksa. 내가 누군 줄 알아? 니들 이러고도 무사할 줄 알아? Di tempat lain, Jin Hee yang telah membeli ponsel milik Pilsung mulai membuka isi ponselnya untuk mencari informasi baru. 어떻게 할 거예요? Mereka berdua harus segera mencari tempat aman agar tak mudah ditangkap. 그냥 집으로 무사 귀환. 그 대신에 Karena takut disiksa, Pilsung memberitahukan jika orang yang mempekerjakannya adalah Jin Hee. 임진희 기자라고. 중진일보의 임진희 기자. Sunjung menemui istri Jin So. Dia berencana akan pindah ke rumah orang tuanya sambil menunggu kelahiran sang bayi. Dia berharap mendapat kabar siapa pembunuh suaminya. 대신해서 팀장님이 다친 것 같아. 모든 경찰들이 최선을 다하고 있습니다. 꼭이요. Begitu juga dengan Jin Hee, dia sangat yakin jika pembunuh Jin So adalah Jin Jong, orang yang terobsesi dengan tahayul. Itu sebabnya mengapa dia mempermasalahkan tutup bolpen milik Kim. Dari pengakuan Minjung sebelumnya, anak perusahaan Polres yang aneh adalah Jin Kyung Corporation, semacam perusahaan cangkang dan konselingnya. Lebih dari 3 juta dolar dana itu mengalir ke sana. Tapi sesungguhnya perusahaan itu adalah jasa perdukunan. 아무것도 묻지도 않고. 임진희 부장이 인터뷰한 Kini polisi mulai menganalisa hasil interview Jin Hee dengan Minjung sebagai titik awal penyelidikan mereka. Jin Kyung Corporation juga terlibat dengan penyelundupan kambing dari Cina dan kini masuknya peralatan seni baru dengan harga mahal. 무슨 비품으로 15억이나 지출이 돼야지. Pemanggilan Lee Hwan telah dikirimkan dari kepolisian. Dia melarang sekretarisnya untuk memberitahukan Jin Jong. Saat sedang membuka-buka postingan Forest, Jin Jong teringat dengan wajah Sojin yang pernah ditemuinya di dalam lift di rumah sakit. Dia juga mengingat wajah seorang anak saat mengikuti ritual untuk pertama kalinya. Dia meminta Jin Kyung untuk segera menemuinya. Sementara Sunjung mengamankan istrinya dan Sojin di suatu tempat. 남편. 실은 경찰이야. 널 위협하고 있다. 뭐 이런 얘기들? Polisi mulai menggerbek Jin Kyung Corporation yang ternyata hanya sebuah rumah milik Jin Kyung. Polisi memfoto-foto isi barang di rumah tersebut. 형사가 자백을 했어요. 당신한테 돈 받았다고. 는 긴급 체포 대상에 해당이 되는데. Di kantor polisi, Lee Hwan mulai diinterogasi Sung Jun. Dia tentu tak mengakui bahwa dia telah memberikan uang suap pada Jin Sung. Dia malah memojokkan Sung Jun dengan membawa-bawa nama Jin Hee yang juga istrinya. 진경이라는데 압수수색 들어가. 여자가 아니라 남자야. 그 무당은 여자일 텐데. Jin Hee heran jika di Jin Kyung Corporation polisi hanya bertemu dengan pria bernama Jo Bong. Tak ada wanita di sana karena Jin Kyung memang sedang menuju ke kantor Polres. Sojin tak mengenal Jo Bong, mungkin dia hanya pembantunya saja. 우리 저주에서 태고에 올라와야 되는데. Di bagian lain, Jin Jong memberitahukan Sojin orang yang mengutuk Forest. Dia merasa tak asing lagi dengan wajahnya ini. Berita digerebeknya rumah Jin Kyung juga diketahui Jin Jong karena denda penyelundupan kambing dari Cina itu belum dibayar. Mereka mulai menyadari jika polisi mulai menargetkannya. 움직이면서 그 임진희라는 기자하고. 기자? Mereka terkejut jika Jin Hee, istri detektif itu, yang telah menyantet Kim dan bos mereka. Jin Kyung meminta Lee Hwan untuk menangkap reporter dan melarang Jin Jong untuk bertemu langsung dengan Sojin. Mereka menduga jika Sojin adalah anak dukun yang melakukan ritual padanya. 내일 도사들이 한국에 들어와요. Jin Kyung telah mengundang dukun-dukun sakti untuk melindungi malam ini. Dia memintanya untuk fokus pada rencana penjualan saham perusahaan beberapa hari mendatang. 포레스트 쪽 움직임이 좀 이상한데요. 이런 사건에 변호사를 셋이나 저 사람한테 붙이고. Ada yang aneh dengan Jo Bong yang kini didampingi 3 pengacara.
Sementara interogasi Li Huan tadi datang sendirian. Jobong kelabakan karena barang yang disita polisi akan segera digunakan untuk ritual. Selesai diinterogasi, Jobong menerima pesan ancaman dari Jin Hee jika dia harus datang menemui mereka atau dia akan disantet. 너의 사진과 한자 이름 그리고 네 물건을 가지고 있다. Dalam ketakutan, Jobong memberitahukan rahasia yang dia tahu. Jika dalam beberapa hari ke depan akan ada ritual yang dilakukan bersama para dukun dari luar negeri. 우리가 한 방법을 어떻게 막았지? 큰 신이 깃든 북인데. 이제 못 쓰는 거야? Selain itu, beduk untuk melawan santet yang telah dibeli mahal dari Jepang rusak dan tak bisa dipakai lagi. Jin Hee meminta Jobong harus mengirimkan informasi setiap harinya. Perkembangan apa yang akan dilakukan bosnya. 무슨 짓을 꾸미고 있는지. 이제 4일 남았어. Jin Hee harus mencari tahu maksud ritual besar yang akan dilakukan mereka. Waktunya hanya tinggal tersisa 4 hari lagi. 10 tahun yang lalu, Ibu Sojin melakukan ritual pada Jin Jong. Namun yang terjadi malah ruh jahat bersarang di tubuhnya. Kesalahan ini membuat Bu Jin Jong marah. Tak ada cara lain, Bu Sojin harus melakukan ritual kembali untuk mengeluarkan ruh jahat di tubuhnya. Di bandara, para dukun dari luar negeri berdatangan. Jin Hee terkejut melihat daftar dukun yang begitu banyak untuk melakukan ritual bareng agar bisnis penjualan saham Polres pertama berjalan lancar. 이렇게 많은 사람이 입국한 거예요? Otomo Sogo, dukun paten dari Jepang yang akan memimpin ritual ini, langsung dijemput oleh Jin Kyung. Dia meminta Jin Kyung untuk segera memindahkan Jin Jong ke tempat yang telah dia pilih sebagai tempat aman. Di tempat lain, Jin Hee dan Sun Jung menemui profesor guna menanyakan benda-benda apa yang baru saja dibeli oleh Jin Jong. Jin Kyung menanyakan barang-barang yang disita polisi, apa sudah dikembalikan? Jobong tak yakin dengan hal-hal kecil, tapi untuk barang keramat yang akan digunakan ritual sudah kembali semua. 정리했습니다. 인사드려야지. Jin Sung menguntit Li Huan yang datang ke rumah bosnya. Rupanya Jin Jong akan pergi ke suatu tempat dengan membawa koper. 짐을 싸서 나왔는데요? 어디 가는 거요? Lalu Jin Hee meminta tolong pada Jobong untuk mencari tahu kemana Jin Jong akan pergi. Di hotel, Jobong menemui Jin Kyung untuk diperkenalkan pada Otomo Sogo. 안녕하세요. 중진일보 임진희 기자입니다. Di tempat lain, Sung Jun dan Jin Hee menemui Profesor Pokhor. Profesor kagum dengan pembelian barang-barang keramat dari seluruh Asia Timur. Dia memberitahukan barang yang sudah diperiksa untuk mengusir roh jahat. 예, 알겠습니다. Sun Jung mendapat kabar dari Jin Sung jika Jin Jong datang ke Gunung Seonbo. Profesor akan menyelesaikan sisa barang-barang keramat yang belum dianalisa. Di saat Jobong diperkenalkan Jin Kyung sebagai murid didiknya, tak diduga Otomo Sogo memberitahukan jika dia telah berkhianat dan bekerja untuk orang lain. Berita buruk ini mengecewakan dan dia menghukumnya. Jin Kyung menyerahkan Jobong pada orang-orang Kang untuk dieksekusi. 주봉 연기 잘하네. 제발 살려주세요. Profesor Tak memberitahukan temuan baru pada beduk yang sudah jebol bahwa barang keramat itu untuk menarik dan menjaga ruh jahat, dengan kata lain untuk merasuki ruh jahat. 깃들게 하는 부적들이라는 거예요. 귀신 씌우는 부적들. Lalu Sun Jung memberitahukan berita dari profesor kepada Jin Hee. Kini Jin Hee tahu jika Jin Jong berniat melakukan pertukaran ruh jahat dalam dirinya, itu sebabnya ritual dilakukan di hari Ipo. Wah, tambah bingung lagi si Sun Jung mendengarnya. 너 진짜 괜찮아? Kesal sendirian di hotel, Sojin pun pergi. Tak disangka Jin Kyung dan orang-orang Kang sedang memburu Jin Hee dan menemukannya sedang berdiri di pinggir jalan. Jin Kyung langsung dihipnotis dan menculiknya bersamaan dengan Jobong yang berada di mobil tersebut. Aksi ini dilihat oleh Sojin yang memang berada di dekat TKP. Di suatu tempat, Jin Kyung membawa mereka untuk diinterogasi.
Jobong telah bekerja dengannya selama 10 tahun, namun ironis harus berakhir dengan tak mengenakan. Walau Jobong tak mengatakan apa-apa tentang bosnya pada Jin Hye, tapi dia tak percaya. Setelah siuman, Jin Hye kini tahu Jin Kyung adalah dukun yang selalu membantu Jin Jong. 얘 다 하네? 그냥 때려 맞추는 거라고요. 누구한테로 옮기려는 걸까? Jin Kyung terkejut mendengar Jin Hye mengetahui rencana pemindahan ruh jahat yang ada pada diri Jin Jong untuk dipindahkan pada Jin Kyung dengan bantuan dukun dari Jepang. Jin Kyung akan memberitahukan yang sebenarnya asalkan Jin Hye memberitahukan di mana Sojin. 네가 얘기해주면 나도 얘기해줘. 지금부터 내가. Karena Jin Hye tak memberitahukan, maka Jobong yang disiksa di hadapannya. Di kantor polisi, mereka akan melacak keberadaan Jin Hye karena di ponselnya telah terpasang aplikasi pelacak. Sesaat kemudian, posisi Jin Hye diketahui. Sun Jung meminta bantuan polisi setempat untuk mencarinya. 꼬마 어딨니? Sojin menghubungi Jin Kyung untuk mengajaknya bertemu. Dia masih ingat jika Jin Kyung orang yang telah membunuh ibunya. Di masa lalu, Jin Kyung salah membunuh ibunya, seharusnya dia membunuh Sojin yang saat itu menjadi dukun anak. 서진아, 너 나서지 마! 서진아! 내가 너 직접 만날 테니까. Singkat cerita, mereka janjian bertemu di stasiun kereta. Sebelum pergi, dia meminta Kang untuk membunuh keduanya. Polisi bergerak untuk menolong Jin Hye. 네, 출동했는데 아직. Jin Kyung marah saat Li Hwan melarangnya untuk membunuh Jin Hye karena akan mengacaukan segalanya. 하시는 일에 그따위로 말을 해? 네가 뭘 알아? Mereka membawa keduanya. Dalam perjalanan, mobil mereka berpapasan dengan mobil polisi. Di dalam mobil, Jobong terus berdoa hingga membuat Kang dan kawan-kawan merasa kesal karena berisik. Dalam laporan GPS, Sung Jun baru menyadari jika Jin Hye berada di mobil yang telah melewatinya. Dia menyuruhnya untuk berputar balik. Sementara Jin Kyung tiba di stasiun kereta. Kesal dengan ocehan Jobong, akhirnya mereka melakban mulutnya. Di dalam mobil, Kang menyadari iring-iringan mobil polisi itu sedang mengejar mereka. Saat memeriksa isi tas Jin Hye, mereka menemukan aplikasi pelacak yang aktif. Kang membuang ponselnya dan Sung Jun menemukannya. Mereka melanjutkan pengejaran. Setelah berhasil melepaskan lakban di mulutnya, Jobong menyerang salah satu orang Kang. Begitu juga dengan ikatan Jin Hye telah dapat dilepaskannya. Dia menyerang supir hingga membuat mobilnya oleng dan menabrak pembatas jalan. Di stasiun, rupanya Sojin berhasil menggiring mereka untuk masuk ke dalam kereta. Dia terus berjalan menyusuri gerbong. Sementara dari kecelakaan itu Jin Hye berhasil keluar dari mobil yang diikuti oleh Kang. Di waktu yang tepat, Sun Jung tiba dengan pasukannya. Dia menembak Kang yang akan membunuh istrinya. Sung Jun berhasil menyelamatkannya. Setelah mendapat posisi yang pas guna memegang tangan Jin Kyung, Sojin langsung menyantetnya. Tewasnya Jin Kyung seperti Pak Kim, badannya dibuat remuk kayak boneka mainan. Seorang penumpang yang melihat berteriak hingga membuat penumpang lain berhamburan karena ketakutan. Sesuai perintah Otomo Sogo, Jin Jong untuk sementara waktu menginap di Gunung Seonbo. Sementara Jin Hye yang selamat dari pembunuhan dirawat di rumah sakit. Li Hwan memberitahukan bahwa Jin Kyung tewas saat mengejar Sojin. Berita buruk ini membuat Jin Jong terpukul karena akan beresiko membatalkan rencana penjualan saham perusahaan. Setelah mendapat perintah dari Jin Jong,
kini tugas Otomo harus menyantet Sojin. 그런 일이 있었어요? Detektif menjemput Lee Hwan untuk meminta keterangan di kantor polisi. 그래서 우리도 굉장히 죄송한데 가시죠. Sementara Sunjung mendapat dokumen yang didapat dari tas milik Jin Kyung yang berisi daftar kutukan Polres. 들어있어가지고 뭐 신원 확인해 봤는데. 병에서 신분증. Tim forensik tak dapat mengidentifikasi jasad Jin Kyung yang telah meremukkan tubuhnya sendiri. Sunjung mengetahui jika kasus ini pernah terjadi pada Pak Kim. Setelah membeli jaket dan topi, Sojin bergegas naik bis untuk menuju Gunung Seonbo. Interogasi Lee Hwan berlanjut dengan menanyakan tentang daftar kutukan Polres. Namun KTP yang ditunjukkannya memang palsu, bukan foto Jin Kyung, jadi dia tak mengenalnya. Rupanya si Kang belum tewas. Dia juga diinterogasi untuk mengakui tentang penculikan dan pembunuhan yang dilakukannya. Tapi dia tak mau ngoceh. 가지고 계시는지 그걸 제가 그냥 수사를 하고 계시는 건지. Lee Hwan berpura-pura tak mengerti mengapa detektif ini selalu mengaitkan Polres dengan berbagai kasus, yang tentu saja akan membuat citra perusahaannya jadi tercoreng. Di dalam mobilnya, Lee Hwan ngoceh-ngoceh sendiri karena kesal pada Jin Kyung yang sudah diingatkan agar tak membunuh mereka hingga proses saham perusahaan ini dimulai. Dan kini malah terbunuh lagi. Dia meminta orang kantor untuk memposting Jin Hye dan Sunjung dalam daftar kutukan Polres dengan menggunakan akunnya. 그것도 모른다는데요. 빨리 의식을 회복해야 뭐라 나올 것 같아. Karena Lee Hwan tak mengaku kenal dengan Jin Kyung, maka mereka harus mendapat informasi dari Jobong. Sunjung mendapat pesan dari profesor bahwa di Gunung Seonbo terdapat patung kepala Buddha yang kerasukan. Sementara Sojin mendapati para pengawal Jin Jong terus berjaga-jaga di lokasi gunung. Setelah Jin Hye siuman, dia menyuruh suaminya untuk menangkap Jin Kyung. Tapi dia terkejut mendengar dukun itu tewas. Sojin telah melakukan santet secara langsung. Walau itu sulit dipercaya, tapi itu nyata. 어떤 성분이 다량 검출됐어. 방법한 거야. Mungkin kini Sojin pergi ke Gunung Seonbo untuk mengejar Jin Jong. 그래서 방법한 거라고. 진종이를 직접 방법하러 천보산으로 갔을 거야. Malam harinya, Sojin mulai mendekati Jin Jong yang tidur di dalam tenda. 이라는데 방법 준비는 다 되신 거죠? Di tempat lain, Otomo Sogo mulai menyantet Sojin. Cara dia menyantet berbeda dengan dukun lain. Dia menuangkan animasi lukisannya pada kertas. Mengapa Jin Jong menginap di Seonbo? Penjelasan profesor masuk akal karena jika santet tak akan dapat digunakan pada seseorang yang sedang berada di sekitar patung kepala Buddha kerasukan. Itu sebabnya dia tidur di sana. Mengetahui Sojin dalam bahaya, Jin Hye mengajak Sunjun menyusulnya. Dengan mengendap-endap, Sojin berhasil masuk ke tenda Jin Jong dan langsung menyantetnya. Tapi dia terkejut karena aksinya tak berhasil, hingga akhirnya Jin Jong menangkapnya. Awalnya Jin Jong ingin membunuhnya, tapi dia teringat sesuatu dan memastikan tangan Sojin memiliki kesamaan dengan tangannya. 네 안에 악귀가 있었으면. Itu berarti mereka berdua sama-sama memiliki roh jahat yang sama di tubuh mereka berdua. Mungkin karena ritual ibunya di masa lalu yang tiba-tiba dihentikan. Hingga dia menyuruh Sojin untuk pergi dan jangan bertemu lagi dengannya. 돌아가라. 악귀가 시키는 대로 너는 지금 화를 내고 있는 거야. 하지 말고 가. Begitu juga dengan usaha Otomo menyantet Sojin belum berhasil karena Sojin berada di sekitar patung Buddha. 저주의 숲 태그에서 삭제해라. 네, 회장님. Jin Jong menghubungi Lee Hwan untuk mengeluarkan Sojin dari daftar kutukan dan membiarkan Jin Hye dan Sunjung tetap di dalam daftar. Perintah untuk mengeluarkan Sojin membuat si Lee Hwan bingung. Di dalam mobil, Jin Hye jadi kehilangan arah setelah Jin Kyung tewas. Menurutnya dalam peluncuran IPO atau saham Polres, mereka akan melakukan ritual dengan didampingi dukun-dukun dari luar pimpinan Utomo. Dugaannya, ruh jahat yang terdapat di tubuh Jin Jong akan dipindahkan ke tubuh Jin Kyung, tapi kini Jin Kyung telah tewas. Karena Sung Jun tak percaya dengan penjelasan istrinya, Jin Hye meminta Sung Jun cara berpikirnya berbeda. Kita tak bisa menggunakan akal sehat.
tapi harus berpikir mengikuti cara Jin Jong agar bisa selaras. 회사 상장 후에 쓸 새로운 회사 로고. Otomo masih ngoceh-ngoceh membaca mantra. Seiring menjauhnya Sojin dari patung Buddha, kini santet Otomo mulai menyerangnya. Namun tiba-tiba sekretaris memberitahukan Otomo untuk membatalkan santetnya. Keluar dari dalam hutan, Sojin terlihat oleh mereka yang juga baru tiba di tempat tersebut. Sojin memberitahukan jika santetnya tak berhasil. Anehnya, Jin Jong yang telah membunuh ibunya kini malah membebaskan dirinya. Detektif Yo memberitahukan ada seseorang yang ingin membuat pengakuan telah diculik oleh Li Hwan. Dia menunggunya di kantor polisi. Ternyata orang yang ingin mengadukan penculikan itu Pilsung. Dia memastikan foto-foto pelaku yang telah menculiknya. Sebelumnya, Pilsung juga detektif. Tapi kini dia bekerja sebagai detektif swasta yang hanya fokus menangkap para suami yang berselingkuh. Haduh, ayah baik. Saat waktu diculik, setelah mengaku jika yang menyuruhnya Jin Hee, Li Hwan membebaskannya. Asalkan dia tak melaporkannya pada polisi. Kini Pilsung yang melanggar janjinya. Dia menjelaskan bahwa awalnya Jin Hee yang memintanya untuk mendapatkan barang pribadi milik Jin Jong, lalu dia mendekati Myun Jung supirnya. Setelah mendapatkan barang pribadinya, dia memberikannya pada Jin Hee. Karena polisi tak begitu mempercayai ocehannya, Pilsung memberikan buku catatan hariannya. Dia menuliskan semua secara rinci termasuk kecepatan mobil, jumlah polisi tidur, hingga dilempar keluar dari mobil. Karena kepalanya ditutup kain. Pengakuan Pilsung membuat Sun Jung menegur Jin Hee mengapa melibatkan dirinya serta meminta barang pribadi milik Jin Jong. Tentu Sun Jung masih tak paham dengan kasus tahyul yang telah diceritakan Jin Hee. 진짜로 그걸 믿고 그러는 거야? 절대 일반적인 상식으로 해결 못해. Menurutnya, dia harus mendapatkan bukti nyata tentang kejahatan mereka. Sun Jung meminta Sojin dan istrinya agar tak ikut campur lagi dalam kasusnya. Esok harinya, polisi mengikuti napak tilas sesuai dengan buku catatan Pilsung dengan menelusuri jalan. Namun malah nyasar tak karuan. Mengetahui Pilsung mengutipnya, dialah yang memimpin penyelidikan. 야, 됐어. 여기까지. Hingga menemukan jalan penjual ayam goreng dengan food truck. Mereka terus menelusuri jalanan hingga menemukan sebuah gudang. 소리가 난다는데? 맞는 것 같은데? Lagi-lagi dengan instingnya, Pilsung dapat menemukan gudang di mana mereka disekap. 100%. Besok proses Ipopores akan berlangsung. Mereka harus bisa menebak kemana ruh jahat dalam tubuh Jin Jong akan berpindah. Sojin baru teringat bahwa Jin Jong juga memiliki tanda stigma seperti di tangannya. Setelah dicek dengan logo baru Polres, rupanya itu menggambarkan tanda di tangannya. Kemungkinan dia akan memindahkan ruh jahat itu pada Polres yang berisi daftar orang-orang kutukan. Itu sebabnya di hari H dia akan melakukan ritual. 잠깐, 이거다. 여기 이거. Di kantor polisi, setelah mengetahui jalan mana yang mereka lewati, kini polisi mengecek rekaman CCTV di jalan tersebut. Jin Hee memberitahukan tentang rencana pindahnya arwah jahat di tubuh Jin Jong pada Polres. Lagi-lagi, Sun Jung tak percaya dengan tahyul. 사람들이 수십만 명이야. Jin Hee terkejut saat Sojin menunjukkan daftar kutukan Polres. Ada namanya dan Sun Jun yang telah di-tag oleh Li Hwan. Tapi informasi ini masih tak dipercaya Sung Jun. Padahal menurut Jin Hee, jika puluhan ribu orang akan sekaligus tewas setelah ritual di hari Ipo itu selesai. Stop. Akhirnya rekaman CCTV itu menangkap Li Hwan saat masuk ke dalam gudang. Penjelasan Jobong malah menakutkan Jin Hee karena setelah Jin Jong berhasil memindahkan ruh jahatnya, maka medsos Polres akan semakin dipenuhi kutukan. 뭐라고?
자신에게 동의할 거라고. 재미로 저주하고 죽이면. Di mana orang-orang akan saling mengutuk dan membunuh. Itulah memang impian Jin Jong. 세상 요괴하려는 거라고. Ocehan Jobong tak dipercayai Sun Jung, tapi Jin He malah sebaliknya. Sung Jun mendapat kabar jika Li Huan tertangkap kamera. Kini mereka dapat menangkapnya. 그놈들 잡을 수 있다고. 진이야. 들어 제발. 진이야! Jin He panik dengan apa yang akan terjadi. Walaupun polisi dapat menangkap Li Huan, tapi tak ada yang dapat menghentikan Jin Jong karena proses IPO dan ritual akan dilakukan besok. 그땐 진종이나 방법할 수 있어요. 이환 체포하러. 야, 내가 살다 내가. Sun Jung menangkap Li Huan di kantornya. Sementara Jin He dan So Jin harus mendapatkan barang pribadi Jin Jong guna menyantetnya di hari H. 까지 우리 신경 써주신다니까 같이 하고 맘먹고 있었는데. 10 tahun lalu, Jin Kyung sedang bertamu di rumah dokter. Mereka berterima kasih karena Jin Kyung telah menolong karir Pak Dokter untuk menjadi direktur rumah sakit dengan memberikan jimat untuknya. 희한한 환자가 하나 들어왔는데 원인도 불명이네. 저도 궁금해지네요. Dalam pembicaraan mereka, ada pesan masuk pada ponsel Pak Dokter yang memberitahukan bahwa seorang pasien baru masuk selalu mengamuk di kamarnya. Penasaran dengan ulah pasien, Jin Kyung menawarkan diri untuk membantunya. Barangkali ada ruh jahat yang merasukinya. 탈진할 법도 한데. Setelah melihat kondisi pasien, ternyata orang itu bernama Jin Jong. Itulah awal perkenalan Jin Kyung dengannya. Setelah dipastikan jika Jin Jong memang kerasukan, dia meminta izin dokter untuk melakukan ritual di kamarnya. 승부를 볼 테니까. Hingga Jin Jong berhasil ditundukkan. Menurutnya, ruh jahat yang ada di tubuh Jin Jong memiliki kekuatan luar biasa. 당신 누구야? 누군가 방법하려고 했어요. 방법? Setelah itu, Jin Kyung meramalnya dan menjelaskan jika Jin Jong akan sukses merubah dunia. 오신 분이시군요. 방해하는 자가 있어요. Namun ada seorang dukun yang menghalanginya. Dia harus segera menyingkirkannya agar tak membatalkan nasib baiknya. Akhirnya dukun itu pun dibunuh yang langsung disaksikan oleh Jin Jong sendiri, dan dukun itu tak lain adalah Ibu So Jin. Untuk mendapatkan barang pribadi Jin Jong, mereka mendatangi Ibu Jin Jong dengan mampir lebih dulu untuk melihat rumah So Jin yang dia tinggalkan. 김필성 씨가 납치되었다고 주장하는 곳의 동선이 상당히 신빙성이 있다는 결론에. Di tempat lain, polisi sedang rapat membicarakan keterlibatan Li Huan dengan aksi penculikan selama ini. Dan masih harus mengaitkan keterlibatan Jin Jong sebagai atasan. 저것보다 확실한 게 어디 있어? Saat bertemu, Jin Jong memperkenalkan sebagai reporter. Bu Jin Jong menjelaskan beberapa hari lalu ada orang suruhan dari kantor untuk mengambil semua barang-barang pribadinya. 부근의 CCTV를 전부 뒤진 결과 김필성 씨를 납치한 것으로 보이는. Dalam interogasi, Li Huan terpojok dan tak bisa mengelak lagi. Dia mengakui semua tuduhan polisi dan tetap berusaha melindungi atasannya. Walau di penjara, dia akan mendapatkan jutaan dolar. 진짜 다 안 할 필요 없다니까! 정말로 내가 했어요, 진짜로. Sementara jika dia melibatkan Jin Jong, maka proses penjualan saham perusahaan akan batal. 다 자백해버렸네. Kembali ke Bu Jin Jong, dia membawa beberapa barang pribadi anaknya yang sempat diamankan sang ibu. Penjelasan Bu Jin Jong mengejutkan mereka. Di masa lalu, bisnis Jin Jong bangkrut karena terlilit hutang. Keluarganya juga bercerai. Dalam kesempatan itu, diam-diam Jin He mengambil bolpen milik Jin Jong. Untuk membuang kesialan anaknya, sang ibu membawanya untuk melakukan ritual dengan membayar 4.000 dolar. Setelah beberapa bulan ritual, anaknya malah tak pernah menghubunginya sama sekali. Bahkan tak mau menemui cucunya. Untuk memastikan semuanya baik-baik, sang ibu pergi ke Seoul untuk menemui anaknya. Setelah beberapa lama menunggu di depan kantor, Jin Jong pun datang. Tapi betapa kecewanya dia karena anaknya tak mengenalinya. Bahkan menyebutkan jika anaknya sudah mati. Aduh, ngenes ya. 죽었어. Hingga suatu malam dia mendengar jika anaknya kerasukan ruh Inugami alias arwah anjing.
Dukun yang melakukan ritual itu datang kepadanya untuk mengakui kesalahannya karena telah memindahkan ruh Inugami yang berada di tubuh anaknya pada Jinjong. Sebelum ritual dilakukan, sang ibu berpesan pada Sojin bocah agar tak keluar dari dalam lemari yang sudah ditempel dengan mantra, sampai ibunya menyuruh keluar. Namun Sojin bocah yang tak mengerti apa-apa pengap kali di dalam lemari hingga dia melanggar perintahnya dan mengintip ritual itu. Yang menyebabkan ruh jahat Inugami itu jadi terbelah dua. Dia tak berpindah semuanya pada Jinjong karena pelanggaran tersebut. Karena hal itu, si ibu menyetujui untuk melakukan ritual kedua untuk menyantet Jinjong agar ruh Inugami itu keluar dari tubuhnya. Tapi yang terjadi malah Sojin juga jadi ikut tertarik dan terdampak dengan ritualnya. Hingga akhirnya dukun itu menghentikan ritualnya. Sementara Jinjong di kantornya juga ikut berdampak dan membuat kacau di saat rapat. Untuk memastikan kebenaran cerita istrinya jika Jinjong berkolusi dengan tahayul roh jahat, akhirnya Sunjung melakukan cara yang disarankan istrinya agar Li Hwan mengakui keterlibatan atasannya. 결국 우리 엄마 때문이네요. Kini Sojin mengetahui cerita yang sebenarnya bahwa ibunya lah yang bersalah telah melakukan kesalahan ritual pada Jinjong. 어떻게든 진종현 방법할 거예요. Apapun yang akan terjadi besok, dia harus menyantet Jinjong walau dirinya juga harus mati. Karena tak boleh membiarkan ruh jahatnya berpindah ke Forest karena akan membunuh orang-orang yang masuk daftar tagar dengan santetnya. 다른 무당들이 진종현을 보호하는 구슬. Besok para dukun itu akan berbagi tugas untuk melindunginya. Karena Jinhe juga sudah masuk dalam daftar kutukan Forest, jadi Sojin harus menyantet dirinya lebih dulu sebelum Forest itu menyantetnya. 포레스트의 저주의 숲에. Maka ruh jahat pada diri Jinjong akan kehilangan kekuasaannya melakukan santet. Semua itu berdasarkan analisa dari profesor sambil memberikan bolpen milik Jinjong semasa sekolah. 네가 주도권을 쥐게 될 거야. Hari itu Otomo Sogo sedang ke Gunung Senbo untuk menjemput Jinjong pergi ke tempat acara pembukaan IPO atau pasar saham. Mereka menyiapkan identitas panitia untuk Jinhe dan Sojin agar bisa masuk ke gedung. Di dalam gedung persiapan sedang dilakukan, Jinhe dan Sojin berhasil masuk tanpa diketahui penjaga. Seseorang bernama Kim memanggil dan mengajaknya berbicara hingga menarik perhatian tim keamanan. Di tempat lain, interogasi pada Li Hwan dilanjutkan. Dalam penjelasan Minjung, Forest sebenarnya sama dengan Twitter atau Instagram. Hanya dia memiliki program tambahan berupa hutan kutukan. Dan semua akun dapat melakukan kutukan Forest jika ada yang menjengkelkannya. Wah, ini sih cocok untuk para booster ya. Sung Jun kemudian menggabungkan kisah mistis ini dalam penyelidikannya, bahwa pimpinan Jinjong telah membiarkan ruh jahat yang berada dalam dirinya untuk mengutuk orang lain. Tentu pendapatnya ini membuat semuanya terheran. Ocehan ini awalnya disepelekan oleh Li Hwan dengan bertepuk tangan. Dan berpendapat bahwa semua ucapan ini konyol. Di bagian lain, acara IPO peresmian Forest menjadi perusahaan TBK akan segera dimulai. Dengan menampilkan para dukun-dukun dari luar negeri untuk melakukan ritual. Dengan diiringi musik sebagai penyamarannya, Sunjung menjebaknya dengan menaruh nama Li Hwan masuk dalam tagar kutukan Forest. Jika dia terkejut dan marah, maka rencana untuk membunuh secara massal pada daftar kutukan itu benar. Strategi Sung Jun berhasil, membuat Li Hwan terkejut dan panik. Dia menghubungi Direktur No Insob sebagai pemalsu tag di kantor untuk segera menghapus tagar namanya. Setelah dicek, Insob memberitahukan jika nama Li Hwan tak ada dalam daftar kutukan.
Rupanya Sung Jun hanya menampilkan Photoshop dengan memanipulasi postingan Forrest pada Lee Hwan. 다 죽일 거라는 걸 믿으면서도 그를 도왔어. Cara ini berhasil membuktikan akan adanya rencana pembunuhan massal melalui tagar kutukan Forrest. Sung Jun segera memerintahkan timnya untuk menyerang kantor Forrest. Pengacaranya yang tak percaya hanya berdiam diri dengan interogasi tak normal seperti biasanya. Tampilnya Jin Jong ke atas panggung mendapat sambutan dari para undangan. Sementara polisi mulai bergerak untuk menangkap No Sob. Para undangan tak tahu jika aksi Jin Jong ini melakukan ritual jahat dengan dipimpin oleh Otomo Shogo. Di saat yang bersamaan, Sojin juga mulai melakukan santet pada Jin Jong. Reaksinya membuat Otomo menyadari ada yang tak beres dengan Jin Jong. Dia memerintahkan tim untuk melindunginya. Kekuatan Sojin harus melawan begitu banyak para dukun yang melindungi Jin Jong. Tapi satu persatu mereka mulai bertumbangan. Sementara para undangan senang dan tak menyadari jika mereka sedang perang santet di atas panggung. Di tempat lain, polisi menangkap No In Sob. Karena timnya sudah pada tumbang, Otomo yang melakukan perlawanan dengan memukul beduknya. Sementara waktu yang tersisa untuk memulai pasar saham Forrest mulai menghitung mundur. Di layar monitor, muncul logo baru Forrest dengan harga sahamnya, sementara Jin Jong sedang sibuk melawan santet Sojin. Ruh jahat yang ada pada diri Jin Jong telah berpindah ke kutukan Forrest. Jin Jong tak ingat sedang di mana dirinya. Sojin sendiri sudah kewalahan melawan santet mereka. Otomo memastikan jika ruh jahat sudah pergi dari tubuh Jin Jong dan berpindah ke kutukan Forrest. Sesaat kemudian, Sun Jung dan tim tiba di TKP. Orang-orang yang namanya terdaftar di kutukan Forrest mulai bereaksi seperti terhipnotis dengan mata memerah. Saat itulah Jin He meminta Sojin untuk menyantetnya agar dapat membatalkan ruh jahat membunuh mereka. Selesai menyantetnya, Sojin akan terus mengejar hantu jahat yang kabur dari kutukan Forrest. Dampaknya, orang-orang yang tadi akan menjadi tumbal pun sadar kembali. Sojina! Sojina! Tiba-tiba muncul kobaran api yang membakar tubuh Jin Jong. Berita di televisi memberitahukan tentang perusahaan Forrest yang gagal untuk go public dengan menjual sahamnya karena terlibat dengan kasus penculikan dan pembunuhan. Lee Hwan ditangkap karena telah bersekongkol dengan atasan. Sementara pimpinan Jin Jong tewas secara misterius dan polisi tak dapat menjelaskan penyebab kematiannya. Cerita ditutup Jin He datang ke panti asuhan untuk menemui Sojin yang masih tak sadarkan diri atau memang tak akan pernah sadar lagi karena dia sedang mengejar ruh jahat sesuai keinginannya. 소진이는 자기가 붙잡고 있으려고 할 거야.